UMKM-nya baik tapi masyarakatnya tidak sejahtera, tapi juga bisa di UMKM-nya itu jadi masalah juga, ya. Misalkan pelaksanaan UMKM tidak sesuai standar, ya. Pelaksanaan UMKM, ya, dananya dikorupsi, misalkan itu kan bisa diteliti, sehingga yang diharapkan kesejahteraan masyarakat itu naik malah stagnan atau diam atau menurun, gitu loh, ya kan, sama. Jadi misalkan guru, ya, ngajar, ya, di akhir semester atau di akhir 1 bulan, ya, guru itu memberi nilai, ya, nilainya itu jelek semua, ya kan? Berarti kalau nilainya jelek semua, dimungkinkan juga muridnya goblok semua, akhirnya gurunya tidak bisa mengajar, kayak gitu, ya. Misalkan UMKM pemberdayaannya sudah dilaksanakan, tapi masyarakatnya nggak sejahtera, ya. Artinya ada 2 kemungkinan, ya kan? Masyarakatnya ini yang memang malas tidak mau melaksanakan, atau pemberdayaan UMKM-nya tidak sesuai standar, ya kan? Nah, itu saja. Oke, istilah judul dan caranya tadi sekali lagi, Pak, bagaimana cara saya memperoleh masalah tadi? 1, dengan pengamatan, evaluasi, laporan, ya, survei awal, ya, dan macam-macam. Dokumen-dokumen yang ada kita temukan bisa jadikan referensi atau mahasiswa. Oke ya, belum cukup ya. Nah, masalah juga itu. Jadi nanti, ya, permasalahannya itu kalau di satu pendahuluan, kita pasti akan menarasikan, kalau di sini menarasikan kualitas, menarasikan dulu kepuasan, ya, pelanggan atau konsumen, ya. Terus yang kedua, sistem administrasi online. Ini dinarasikan. Yang ketiga, pasti ke kualitas layanan. Di bab 1, ya, khususnya subbab 1.1, pasti ini yang nggak usah neko-neko, nggak usah membayang-bayangin yang mana-mana, ya. Karena judulnya sudah terbatas, ininya juga terbatas. Jadi bab 1 isinya itu sudah bagaimana cara kita menarasikan kepuasan pelanggan yang turun atau yang stagnan atau yang puas, gitu kan. Nah, setelah diketahui penyebab kepuasannya itu turun, baru ternyata ada salah satu yang mempengaruhi atau salah 2 yang mempengaruhi adalah kualitas pelayanan dan sistem pelayanan online. Setelah itu di sini baru penulis mengangkat judul atau memilih judul dari uraian tersebut di atas, ya. Penulis atau peneliti, ya, berkesimpulan untuk mengangkat judul tanda kutip ini, gitu deh, ya. Jelas ya? Sama, yang ini juga sama. Kalau misalkan kualitatif, kita juga harus latar belakang masalahnya harus menjelaskan mengenai pemberdayaan UMKM. Dulu kesejahteraan masyarakat. Kenapa diceritakan, dinarasikan kesejahteraan masyarakat ini menurun, tidak beranjak naik. Dan disebabkan apa? Salah satunya mungkin ketidakadanya UMKM, pemberdayaan UMKM yang terdiri dari apa? Pelatihan, pemberian modal, pembinaan, dan lain sebagainya. Oke? Ini bab 1 subbab 1.1. Ada pertanyaan? Kalau nggak jelas, ya. Kalau di bab 1 itu yang tadi dibahas di latar belakang masalah itu, Pak,
lokasi itu nanti bab 3 sekilas objek. Jadi kita belum bicara waktu sih. Di bab 1 itu belum bicara waktu. Nanti waktu ada di bab 3. Sesuai dengan pedoman kita ya. Yang lain? Lihatin, tahu nggak? Hah? Oke ya, nggak ada pertanyaan nih Pak. Berarti ya silakan dulu. Oke. Dulu ini apa yang kita alami sehari-hari? Oh, itu lebih bagus, lebih bagus. Karena kalau di tempat kerjanya masing-masing itu pasti ya pasti dia tahu setiap hari mengamati, setiap hari survei, setiap hari meneliti, ya. Misalkan Bu Yati tiap hari kerjaan di sana, tahu, ya kan? Ya kan? Kenapa? Misalkan ada siswa atau murid ya, yang tidak puas sehingga tidak bayar, bisa diketahukan tiap hari tahu. Pak Eko misalnya tahu kan, yang di sana tahu, ya. Ya. Jadi seyogianya memang menulis itu tidak jauh-jauh dari tempat kerja atau tempat usaha. Yang ideal seperti itu. Karena kalau di tempat yang lain Anda perlu waktu, perlu dana, perlu konsentrasi, ya. Karena ini S2 kita ini sistem akademiknya itu tanda kutip ya, tidak mungkin ya sambil kerja, itu di tempat kerjanya, tempat usaha. Sehingga nanti pada saat ujian tahu betul, oh memang sudah hari-hari itu makanan kita, menjelaskannya gampang saja. Yang tiap hari ketemu siswa yang objeknya siswa saja. Yang tiap hari ketemu pelanggan atau konsumen, ya objeknya konsumen. Ya. Yang tiap hari ketemunya mengenai laporan keuangan, cash flow atau pembayaran, ya masalah pembayaran. Jadi nggak usah. Ya. Hari ini saya bagikan lembaran ini, jadi Anda sudah tak anggap mulai bimbingan. Ya. Maju ke depan. Jadi jangan bilang ya. Dengan kepuasan konsumen, satu titik 2.3, apakah Kualitas ya, kualitas bersama-sama ya, dan sistem administrasi online bersama-sama berhubungan dengan kepuasan konsumen. Jadi satu-satu, apakah kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan konsumen? Apakah sistem administrasi online berhubungan dengan kepuasan konsumen? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan dan sistem administrasi online secara bersama-sama, ya, secara bersama berhubungan dengan kepuasan konsumen? Itu yang harus dijawab. Ya. 1.2.4, apakah kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Jadi kalau berhubungan itu dengan ya, kalau pengaruh itu terhadap 1.2.5, apakah sistem administrasi online berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, tanda tanya. Ya. 1.2.6, apakah kualitas pelayanan dan sistem berpengaruh secara bersama atau bersamaan ya terhadap kepuasan. Nah, ini sudah sampai urusan masalah. Jadi judul ini di breakdown menjadi dinarasikan di latar belakang, terus di breakdown lagi di dalam sebuah rumusan. Rumusan masalah ini adalah yang akan kita jawab nanti di akhir pembahasan. Berhubungan enggak, berpengaruh apa enggak. Ketemunya nanti itu berhubungan positif atau negatif. Kalau positif berarti bisa dilanjutkan pada uji pengaruh. Ada pertanyaan enggak ya? Yang belakangan saya takutnya belum paham. Ini hubungan ini untuk menjawab analisa yang disebut dengan analisa korelasi. Jadi istilah korelasi itu adalah hubungan. Ya. Apa yang diuji Pak? Apa yang dianalisis adalah hubungan variabel dulu. Variabel X1 yaitu kualitas pelayanan ya dengan sebuah variabel kepuasan. Ini hubungannya dekat, erat atau enggak, positif atau negatif. Karena dalam statistik nanti 3 itu ada alat untuk menguji hubungan antar variabel. Variabel X1 dengan variabel kepuasan konsumen ya. Jadi kira-kira seperti apa nanti ada sendiri lah. Variabel itu kita akan menjustifikasi atau menyatakan bahwa hubungan antar variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen itu nanti ketemu Spearman atau analis Spearman itu dari 1, 0 sampai -1. Kalau ketemunya dalam statistik itu nanti 0,5, artinya itu positif hubungannya, ya positif hubungannya. Ya, walaupun tingkat keeratannya itu sedang, gitu. Nanti ada tulisannya. Ya. Kalau misalkan 0,9 itu positif, tapi keeratannya hubungan sangat erat. Kalau negatif, artinya tidak ada hubungan. Ya, jadi kalau nanti judulnya itu di analisa regresi tidak ada hubungan, ya penelitiannya akan ya. Contoh, ada sebuah variabel ya. Variabel apa? Gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan ya.
mempengaruhi, ya kan? Misalkan mempengaruhi apa ya, yang umum, ya. Tingkat pendapatan karyawan, ya kan? Variabel yang secara logika dulu itu tidak akan berhubungan. Kalau dihubung-hubungkan, ya karena itu merusak nalar, merusak akal, ya mungkin hasilnya nanti negatif, ya kan? Nah, yang kedua adalah mengukur sistem administrasi online. Nah, sekarang rumah sakit itu kan sekarang terhadap kepuasan konsumen, ya kan? Secara logika ada hubungannya, ya kan? Artinya semakin baik pelayanan online, ya orang semakin wah, paham kan? Inilah kita analisis korelasi yang mengukur keeratan hubungan antar variabel. Nah, di ketiga itu ada kualitas pelayanan dan sistem online bersama-sama mempengaruhi atau berhubungan dengan apa? Kepuasan. Nanti satu-satu. Jadi kalau yang satu one itu namanya sistem parsial, gitu kan? Ya. Kalau yang berduaan itu bukan parsial, berganda, kan? Ya. Satu-satu. Jadi ukur bersama-sama, ya kualitas pelayanan dan